pemirsa yang budiman rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil jaza. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sempurna, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat Islam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan menyempurnakan nikmat atas manusia. Dan secara terkhusus adalah umat Rasulullah alaihi salatu wassalam telah diberikan Islam. Dengan datangnya Islam, semua syariat telah disempurnakan, semua nikmat telah dicukupkan. Dan barang siapa yang mengikuti jalan yang lurus ini berupa Islam, maka dia akan menemukan jalan yang benar, menemukan jalan kebahagiaan. Dan sebaliknya, barang siapa yang berpaling, tidak mengikuti jalan yang lurus ini berupa Islam, maka pada hakikatnya dia telah menjauhkan diri dari hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pada hari Jumat, dan masih dalam suasana bulan Muharram, salah satu di antara al-ashhurul hurum, 4 bulan yang haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan Syahrullahi al-Muharram, bahwasanya bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah momen spesial bagi setiap manusia, khususnya kaum muslimin. Bulan Muharram yang lamanya sekitar 30 hari dan mungkin 29 hari, mungkin akan terjadi perbedaan secara fikih, tapi yang jelas kurang lebih sekitar sebulan. Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini 1444 Hijriah kembali memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kaum muslimin muslimat, untuk mendulang pahala yang besar, untuk mendulang ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil manfaat yang besar-besarnya dari waktu yang sangat spesial ini, untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas adalah orang yang berpikir dengan modal yang kecil, namun dia berharap dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar-besarnya. Dalam teori ekonomi telah kita lihat bersama bahwa kita dikatakan sukses, kita dikatakan berhasil ketika kita mampu mengoptimalkan modal kita, sumber daya kita secara efektif dan efisien dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan. Tentunya dalam konsep agama adalah keuntungan dunia dan akhirat dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Orang yang pandai, orang yang sukses, orang yang berbahagia adalah orang yang mampu mendayagunakan modal dirinya, waktunya, tenaganya, hidayah yang dimilikinya, ilmu yang dimilikinya, hartanya, dan semua hidupnya dalam rangka untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan karunia, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berlipat, khususnya di bulan Al-Muharram ini. Karena bulan Muharram adalah bulan yang spesial. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Syahrullah. Bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, mari kita melihat diri kita sendiri. Kita mengambil ibrah, pelajaran yang besar dari kita dalam diri kita sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian itu terdapat sebuah pelajaran, apakah kalian tidak melihat hal itu? Artinya Allah memberikan potensi yang lengkap pada kita semuanya, baik berupa ilmu, tenaga, harta, kesempatan, hidayah dan sebagainya. Maka mari kita mengevaluasi diri kita sendiri, dan itulah amalan yang sebaik-baiknya. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi diri di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara bulan yang spesial, kaum muslimin relatif familiar dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan setiap kaum muslimin, orang yang beriman, ketika dia berbuat sebuah kebaikan amal soleh, apapun itu, misalnya melakukan sholat sunnah, maka sholat sunnahnya ini akan diberikan pahala yang berlipat ganda dan dinilai seakan-akan nanti akan mendapatkan pahala wajib di luar bulan Ramadan. Apalagi amalan yang wajib akan mendapatkan pahala yang berlipat lebih besar lagi dibandingkan dengan kita melakukan amal soleh dan kebaikan-kebaikan, amal ketaatan di luar bulan Ramadan. Dan ini sudah mafhum, sudah dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga pada bulan Ramadan kita semuanya berlomba-lomba untuk bersedekah. Yang tadinya orang jarang ke masjid, jarang berjamaah di masjid, yang orang jarang melaksanakan sholat sunnah, ikut sholat tarawih, ikut berbuka puasa, ikut menyumbang, menghadiri pengajian, dan mengadakan kegiatan-kegiatan amal soleh lain karena mereka memiliki keyakinan. Dan itulah memang Rasulullah SAW memberi motivasi pada diri kita semuanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Di antara janji Rasulullah SAW bahwasanya orang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena semata-mata mengharapkan pahala dan karena iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan minimalnya adalah diampuni dosa-dosa yang telah lalu setahun yang lalu. Dan begitu banyak kebaikan yang lain, terutama puasa. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ya, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri akan memperhitungkan berapa besar balasan pahala amal soleh yang bernama puasa ini. Itu semuanya disampaikan dalam banyak hadis dan ayat Quran, dan setiap kesempatan para khatib, para ustadz, para kiai kita, para tuan guru kita, dan berbagai kesempatan bulan Ramadan dari bangun subuh sampai nanti mau tidur lagi, ada banyak kajian, momen-momen yang intinya memberikan targhib, memberikan dorongan, motivasi agar kita memperbanyak amal soleh. Karena Ramadan adalah panen raya untuk amal soleh, panen raya kebaikan, di mana kita ketika melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Yang tadinya pahala kecil akan dilipat gandakan, dan bahkan beberapa pahala sunnah akan dinilai pahala wajib ketika kita mengerjakan amalan tersebut di bulan selain bulan Ramadan. Maka pada bulan Muharram ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada sisi yang berbeda. Kalau bulan Ramadan yang ditekankan, yang dimotivasi adalah untuk berbuat kebaikan, maka bulan Muharram ini adalah bulan yang spesial, bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Bahkan puasa yang paling mulia setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Asyura atau bulan Muharram. Maka kebalikannya, kalau bulan Muharram ketika Ramadan dimotivasi untuk berbanyak amal soleh, maka pada bulan Muharram ini adalah amalan yang kebalikannya. Artinya menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dosa besar, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat tahrim, yang dilarang, haram, maupun yang bersifat makruh atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka tatkala kita mampu, diri kita mampu menekan diri kita, amarah kita, nafsu kita, ego kita agar tidak terluapkan yang bukan pada semestinya, yang bukan pada porsinya, kemarahan kita, egoisme kita, suka menghibah kawan kita, saudara kita, maka saat itulah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat yang juga tidak kalah jauh mulianya pada ketika kita berbuat amal soleh pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Asyura Muharram ini kebalikannya, sekali lagi mari kita tekan diri kita jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang dibencinya. Toh kalaupun kita secara pribadi mungkin belum bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang optimal, setidaknya tekan diri kita, keep diri kita, pokoknya langsung belenggu diri kita, jangan sampai kita minimalisir semua mampu kita, lebih kuat lagi usaha kita, jangan sampai kita melakukan segala bentuk kemaksiatan. Karena kalau ketika kita mampu untuk menekan diri kita tidak melakukan kemaksiatan, maka insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan pahala yang amat besar yang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui lipatannya. Bukan hanya 10 kebaikan, 200 kebaikan dan sebagainya, tapi Allah akan memberikan lipatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan begitu pula berlaku barang siapa yang melakukan maksiat pada bulan Muharram, maka dosanya pun akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan